Justru kebanyakan karena waktu itu kita belum punya anak kan, gue lebih banyak ngebantuin orang impor. Jadi gue, Oh, ya, jadi kalau dilihat dari sisi bisnisnya, dulu gue lebih ke bukan jualan mm-mm. kucing, tapi gue ngambil jasa impor. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Erik Gomaryadi dalam program Panas Dingin. Episode kali ini gue mau ngebahas bisnis berbasis hobi ternak kucing hibrida. Nah, seperti apa sih sebuah hobi menjadi bisnis? Gue ngebahasnya bersama public figure Fardan Khan. Halo Mas Fardan. Hai Erik, apa kabar? Halo, apa kabar? Gimana? Sehat Mas? Alhamdulillah, gimana Alhamdulillah. selama WFH? Aman WFH? Ya, di rumah dan sesekali ke kantor gitu-gitulah Mas. Ya, sama bro. Mas, ini lo punya Ya, satu hobi yang menarik kalau menurut gua ya kan. Ini kucing hibrida. Ini kucing jenis apa Mas? Kalau gue lihat itu besar, itu gimana tuh Mas? jadi gue and istri kita tuh dari 2015 ngembangin bukan hanya kucing hibrida bro Erik, jadi wildcats. Jadi Oh, kita ngebagi dua, hibrida and wildcats, exotic wildcats. Hibrida seperti namanya itu kucing yang lahir dari hasil persilangan antara kucing jenis liar wildcats dengan kucing jenis domestik. Yang goalnya itu adalah mendapatkan satu jenis kucing baru yang tampilan luarnya seperti wildcats, tapi mm-mm. behaviornya seperti domestik. Jadi orang bisa punya look-nya yang keren, tapi Mm-mm. bisa dipelihara dan dipegang-pegang. Itu goalnya hibrida. Tapi kita juga punya beberapa jenis wildcats di rumah, gitu bro. Oh gitu, itu kayak persilangan gitu nggak sih? Apa gimana sekarang? Jadi kucing hibrida yang paling terkenal di dunia itu namanya Savannah F1, F1. Kenapa Oke. Savannah? Karena itu adalah persilangan antara kucing serval, African serval, dengan kucing domestik, bro. Nah, lahirlah Hmm. Savannah. Jadi teman-teman mungkin yang nonton bisa Google, dia totol-totol seperti cheetah, tapi versi mininya dari cheetah. Nah, itu memang terbukti, Bro Erik. Jadi kayak Nah, ukurannya memang tidak seperti indukannya yang serval, tapi hmm. memang behaviornya kucing domestik banget, kucing rumahan banget. Nah itulah, Oh, bahkan dia sampai detik ini masih dianugerahi sebagai kucing termahal di dunia. wow. Itu galak nggak Yes. bro? Galak nggak? Enggak, men. Masalahnya ini Oh, tampilannya gahar, tapi dia ya. kucing domestik banget gitu. Itu yang suka dimainin sama Sultan-Sultan Arab ya? Gue suka lihat tuh video-video ini. Bener gak sih itu? One of them, ya betul. One of them, ya. Oh, lu tuh Jadi sejak kalau Sultan kapan? Iya, lu sejak kapan suka 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 kucing, ngoleksi kucing-kucing ini sejak kapan lo? gue sama istri melihara sejak 2015. Wow, Dari udah lama ya? 2015 sudah lama. Kita dulu sempat malah sampai belajar dulu ke negara tempat breeder-breeder senior itu berada di Ukraina. Jadi Wow. kita belajar di sana for 1 week. Kita terbang sekalian liburan. Pulang kita adopt beberapa ekor Iya, iya, iya. sebagai ya untuk ininya kita, indukan kita yang pertama. Ya udah dari situ lo baru udah kurang lebih berjalan 5 tahun. Mas awal tahu si kucing ini tuh, lu tahu dari mana? Apakah dari Google, apa dari temen, terus baru sehingga terjun langsung ke Ukraina untuk apa namanya belajar di sana gitu loh. Kalau tahunnya udah lama, dari gua rasa gue dari SMA kuliah gitu gue udah tahu ada kucing itu. Tapi dulu kayak di otak gue masih impossible aja karena di Indonesia nggak ada. Kayak Oh jarang kayaknya ya, nggak, masih jarang ya. ya bukannya jarang, nggak ada sama sekali, nggak ada sama Oh, sekali. Jadi waktu itu benar-benar nggak ada sama sekali. Terus wah kalau beli harus ngimpor. Terus kalau ngimpor kayaknya ada surat-surat izinnya ribet lah gitu. Gue nah bawanya ribet. itu ya. Nggak perlu surat-surat nih. Ternyata butuh surat-surat juga kan. Jadinya waktu itu Oh, belum niat-niat banget. Nah udah singkatnya berjalan waktu, gue married, istri gue juga kebetulan cat lover. Terus hmm. kita waktu itu sepakat kayak, kita melihara kucing yuk gitu. Waktu itu terus istri bilang tapi boleh sekali melihara tapi yang rada unik dong gitu. Terus gue akhirnya ngobrol-ngobrol, kita ternyata punya mimpi yang sama gitu, pengen ngedatengin jenis kucing yang belum ada di Indonesia. Ya udah, Wow. singkat cerita kita Google searching, ternyata breedernya tuh paling banyak ada di Eropa Timur, di Ukraina, di Rusia tuh banyak banget bro, dan kucing-kucing jenis ini dari tahun 2005 itu udah Ya. jadi pet di sana. Di kita baru Oh, masuk 2015 pertama kali gue yang masukin sama istri itu. berarti tren Jadi di Indonesia baru 2015 nih, kucing-kucing ini. 2015, Oke. ya kebetulan kita yang mulai waktu itu trennya, Hmm. baru mulai orang pada
melek, terus pada mulai ngedop tuh di 2017 baru mulai rame. Nah sekarang kalau gue bilang di 5 tahun setelah kita pertama kali ngimpor, udah banyak bro. Mungkin Oh. jumlahnya udah puluhan kali ya, udah di atas 50 ekor yang udah diimpor sama orang gitu. Nah, waktu lo awal 2015, pasti kan sulit lah lo ngimpor dari sana, bawa ke sini. Ya. Itu kendalanya apa aja bro, waktu lo ke sana untuk surat-surat segala macem? Jadi waktu itu tuh gue nanya-nanya dulu. Jadi gue nyari reference apa sih syaratnya. Jadi yang paling penting tuh ada dua hal bro. Ada dua hal. Yang pertama tuh CITES. CITES itu surat izin yang mengatur jual beli kucing jenis ini di beberapa negara. Jadi CITES itu adalah organisasi dunia. Kalau di Indonesia diwakilnya sama Kementerian LHK kita, Kementerian Perhutanan. Nah, jadi gimana caranya dari Kementerian Kehutanan sana ngirim surat ke Kementerian Kehutanan kita, itu CITES lah kurang lebih. Lalu ada juga izin karantina, surat karantina. Surat karantina ketika nyampe, dia di karantina dulu bro, ada balai karantina di bawah Kementerian Pertanian. Itu di bandara manapun rata-rata ada. Kalau kita kan karena kita di Bandara Soekarno-Hatta kan. Nah itu ada tuh jarak 10 menit dari bandara itu masih di sekitar Cengkareng, ada balai tumbuhan, tanaman, dan satwa. Ya udah, di karantina for 14 days. Setelah itu kalau nggak ada menunjukkan gejala penyakit, diambil darah, nggak ada penyebaran virus apa-apa. Karena kan bagus beli karantina, takutnya kan dia membawa virus dari darah. Iya. Begitu dia beres, nggak ada lepas, dibikin namanya surat pelepasan karantina. Di surat pelepasan karantina, udah, gue boleh ambil, gue boleh bawa pulang. Nah, ternyata, setelah gue lakukan tidak sulit yang gue bayangkan gitu. Ternyata rumit ya. Nah, mau nanya nih, gitu. Kalau kayak anjing, kalau anjing itu yang import itu kan biasanya dia suka ada kayak apa tato gitu ya di telinga, misalkan dia A, B. Nah kalau kucing ini kayak gitu juga nggak ada tanda-tanda di badannya harus ditandain nggak? Dia microchip aja. Jadi begitu masuk, microchip. Udah ada buku kayak stambungnya ya, sertifikatnya. Lalu ada buku vaksinnya. Yang wajib itu sudah harus vaksin rabies dari negara asal, sudah harus rabies. Lalu dia sudah harus ada 2, kita nyebutnya booster. Jadi kayak campuran beberapa vaksin yang memang sudah wajib kalau untuk kucing, dari toksoplasma dan lain-lain bro. Nah itu sudah harus ada, dan harus 2 kali vaksin itu, plus 1 vaksin rabies. Baru mereka bisa diizinkan masuk Indonesia. Jadi terus di-scan pakai microchip scanner, kalau udah ada namanya, cocok dengan yang tertulis di buku vaksin, baru. Itu salah satu syarat. Itu lo waktu awal ngambil, itu masih umur berapa itu bro? Kucingnya yang di sana itu lo ambil? Jadi itu bagusnya itu umur tidak lebih dari, jadi antara 3 bulan sampai 5 bulan bro yang bagus. Karena kalau udah lebih gede, jadinya dia bisa galak dan nggak mau bonding sama kita. Kalau lebih kecil, rentan, karena dia belum cukup umur lah gitu. Belum cukup umur untuk terbang. Jadi gue biasanya di 3,5 bulan sampai 4 bulan gue ngambilnya. Udah nyampe sini ya. Berapa itu biayanya bro, waktu ngambil? Nah, ini menarik tentang harga. Harganya dulu itu tidak semurah sekarang. Oh gitu? Oh justru dulu mahal banget? Pemainnya udah banyak bro. Hukum ekonomi. Iya. Jadi dulu itu lucunya karena breedernya masih dikit. Di luar negeri itu masih dikit. Di Amerika, di Ukraine gitu-gitulah. Nah dulu itu, seingat gue ngambil kalau dirupiahin, si savanahnya itu 250 juta satu ekor. Wow. Si yang hybrida. Si serval karakal yang wildcats itu di 225 juta per ekor. Wow. Sekarang, lo bisa dapetin dengan harga 120, 125, udah turun 100 juta lah kalau nggak. Jauh juga ya. Jauh bro. Jadi gue udah, ya udahlah. Tapi ya itu kalau bahasanya orang bisnis, biaya sekolah lo lah ya. Jadi, iya. Nah, dan itu resiko sebagai lo yang memulai gitu. Nah, awal lo ngambil, pasti kan lo ada tujuan. Tujuan lo saat itu apa memang, gue mau pelihara doang, apa memang ada niat, ntar gue ternakin nih. Itu gimana tuh bro? Dulu awal-awal. Dulu awal iya bro. Gue tuh pengen ternakin dengan harapan balik modal paling nggak. Kita kan kalau dulu anjing, merah, sekarang gitu kan, harapannya rata-rata paling gue bisa balik modal lah. Kalau gue beli yang stambumnya lengkap apa segala macam. Nah, juga sama. Tapi ternyata pengaplikasiannya tidak semudah itu. Lo bayangin nggak bro Erik? Gue punya sempat 8 ekor. Wildcats dan hibrida. Sempat kita 8 ekor. Sekarang udah berkurang tinggal, I think 6 ekor, 6-7 ekor. Udah ada yang mati lah. Udah ada yang apa, hukum alam lah. Nah, baru 5 tahun ini baru 1 ekor gue berhasil nge-breeding. 1 ekor yang wildcats. Kalau untuk hibridanya udah cukup banyak.
udah ada sekitar 5-6 ekor lah kalau hibridanya. Oh, nah lo itu untuk ternakin itu kucing-kucing, itu cepet apa lama? Biasanya kalau kucing biasa, ini kan dia beranaknya banyak nih bro, ya kan? Nah kalau kucing ini gimana nih? Lucunya kalau kucingnya jenisnya ini tuh lah ya, menurut gue balik lagi tadi gue bilang, kenapa gue bilang hukum alam, kayak memang jenis-jenis karnivor itu beda sama jenis herbivore. Kayaknya memang sudah diatur mereka itu tidak boleh melahirkan terlalu banyak ya. Oh gitu ya. Lucunya gue udah menunggu bertahun-tahun. Tahun lalu baru lahiran pertama yang jenis wildcat serval, namanya African serval itu 1 ekor. Udah hamilnya lama nunggunya. Cuman 1 ekor yang lahir bro. Kita harapnya 3 ekor, 4 ekor ya kan. Tapi ya itu ya rezekinya baru segitu. Tapi memang akhirnya gue pun memutuskan sama istri nggak mau gue jual. Karena kita saking sayangnya gitu. Terus kayak jadi lahiran pertama kita nih gitu, yang wildcats ya. Kalau yang hibrida, ada namanya jenis Chausi. Itu memang hibrida yang kita bahasanya paling ekonomis lah harganya. Karena harga di luar negerinya tuh $2.000, $3.000 gitu. Itu kita juga udah sempat jual-jualin ke beberapa orang, ke teman-teman gitu. Jadi 2015 lo memulai dengan istri dan habis itu diikutin oleh teman-teman yang lain. Itu karena lo yang jual apa gimana tuh? Enggak, justru kebanyakan karena waktu itu kita belum punya anak kan, gue lebih banyak ngebantuin orang impor. Oh. Jadi kalau dilihat dari sisi bisnisnya, dulu gue lebih ke bukan jualan kucing, tapi gue ngambil jasa impor. Oh, iya. Karena dulu orang-orang malas untuk kayak mulai dari awal kayak gue, akhirnya udah sini deh, lu gue bantuin impor ya, tapi gue ambil jasanya, uang capeknya ya, gitu. Gue biasa kayak gitu sih. Oh gitu. Iya. Ini kucing yang lo punya sama nggak sih kayak yang punya Raditya Dika atau teman-teman lainnya itu? Kayaknya kalau Raditya enggak, tapi yang yang Baim terakhir tuh juga sebelum ngambil karakalnya, kalau lu sempat lihat channel YouTube yang terakhir yang warna coklat gede. Iya. Dia sempat kesini dulu dan dia tuh diskusi sama gua lama banget bro, sampai di akhirnya beli tuh hampir setahun lah. Oh gitu. Terus, akhirnya lo yang referensiin itu beli. Terakhir tuh kita ketemu di pengajian ya, di pengajian musyawarah, kita ketemu terus Dan, bener lu Iya, gue inget. Nah, yang waktu itu dia mau ke rumah lo mau ke rumah lo, dia bilang, mau ke rumah lo ya, itu. Dari situ kan gak lama, 2 bulan kemudian dia udah punya. Oh, I see, iya. Gue reference, ada satu teman gue yang pengimpor juga, kebetulan lagi ada anak kan, dulu gue gak ada tuh anakan, terus gue bilang, mungkin lu lihat dulu, lo rasain dulu, megang gimana. Akhirnya dia kesini, dia main sama beberapa jenis kucing gue, terus dia menanya, Dan, untuk memulai mana yang baik menurut gue karakal, karena karakal itu jauh lebih kalem dibandingin serval yang totol-totol. Bilang gitu, oh ya udah oke. Nggak lama tiba-tiba dia udah beli, terus udah sepasang di YouTube, terus dia bikin channel YouTube, terus dia bikin rumah-rumahan, udah berkembang ya. Nah, itu untuk kandang. Tadi kan lo bilang juga rumah-rumahan untuk si kucing. Itu standarnya kayak gimana bro? Kalau gue lihat dari video-video lo tuh kayaknya gede banget tuh. Kandangnya harus gede banget ya. Berapa meter tuh? Sebenarnya kalau ditanya berapa meter, gue selalu bilang ke orang kalau lu punya tanah gede di rumah, manfaatin sebesar-besarnya. Karena kita pengen juga si kucing ini geraknya leluasa lah gitu. Tapi kalau mengikuti standar zoo, itu bisa standar zoo itu untuk kucing jenis ini tuh di angka 24 meter square sampai 80 meter square. Nah, itu harus pakai AC apa enggak tuh, bro? Apa memang dia harus udara alam aja? Apa lu tutup terus pakai AC gitu ruangannya? Enggak, justru kalau kucing yang ini karena mereka aslinya endemik Afrika, cocok banget tuh di alamnya Indonesia. Jadi gue cukup nyediain semi indoor dalam arti mereka kalau hujan mereka bisa berteduh, tapi kalau bisa kena angin luar juga. Gue ada 2 kandang di rumah. Yang satu itu indoor banget karena nggak ada akses keluar. Jadi penggantinya adalah seminggu 2-3 kali gue bawa mereka keluar pakai kandang kecil, gue jemur sekalian mereka biar bisa ini. Dan for information sebenarnya kucing nggak terlalu butuh cahaya matahari bro ternyata. Serius lo? Ya, mereka tidak terlalu butuh cahaya matahari. Jadi mereka sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, kalau nggak salah kan dari UVB terus vitamin D kalau nggak salah yang paling penting. Kalau nggak salah vitamin D dari matahari itu mereka udah dapatkan di makanannya. Jadi mereka bisa bertahan tanpa terkena matahari, tapi gue tetap ngusahain untuk yang nggak kena matahari seminggu 2 kali, 3 kali mereka masih kena. Nah, buat ngilangin apaknya aja, ngilangin apaknya. Oh, apaknya. Nggak perlu dimandiin tuh bro, kucing kayak gitu? Enggak bro, justru lu kapan kalau misalkan nanti main ke rumah ya, lu rasa sendiri kucing gue ini. Tergigit lagi bro, tergigit, gue takut kalau gigit.
sih belum ada korban, tapi Oh mungkin gitu. ada korban pertama ya. Itu terus kan dari hobi. Tadi lo bilang bisnis masih sebatas kayak apa ya? Lo impor. Sampai sekarang yang lo rasain hobi lo ini masih ini nggak menguntungkan nggak menurut lo? Prospek. Oke, jadi kalau berkaca sama case gue dan istri, ini tidak menguntungkan. Justru kita masih banyak nomboknya, bro. Oh. Sejujurnya. Karena ya daging mereka makan daging. Ya daging tidak murah, ya kan. Nah, kalau kita mau, gue tuh sempet bikin hitung-hitungan gitu. Kalau emang kita mau untung, sebenarnya dalam setahun itu gue harus jual minimal 3-4 ekor. Karena kan satu ekornya, ya lu bisa hitung sendiri, kita harga di Indonesia itu 100 sampai 125. Kita bisa samain sama harga impor by the way, karena justru kalau hobis bro, itu lebih menghargai hasil CB nyebutnya. CB itu captive breeding. Hasil captive breeding kita, tangan orang Indonesia itu jauh lebih dihargai daripada kita ngimpor. Jadi sebenarnya kita ngejual harga CB itu bisa jauh lebih tinggi sedikit lah. Misalkan impor 125, gue bisa aja, ini anakan gue nih, gue jual 140 ya, itu bisa. Dan orang menghargai, karena dia ngerasa kayak, ih udah lahir di Indonesia ya, dan biasanya kalau satwa luar yang lahir di Indonesia, dia sudah acclimatize kan, sudah menyesuaikan sekali dengan cuaca kita. Jadi itu lebih dihargai. Nah, so far karena gue yang sebenarnya lebih berharga ini yang Wildcats ini, dan tapi gue emang belum memutuskan untuk dijual. Jadi memang kalau dari profit masih jauh. Kita lebih ke, gue tuh menganggap sekarang gue juga masih proses belajar, walaupun kita udah 5 tahun. Gitu. Tapi gue pernah ngejual beberapa jenis hibrida yang Chelsea itu ke beberapa temen, yang harganya gue jual range-nya 15, ada yang pernah 25 juta, terus seringnya 25, 20, gitu. Gue jual 4-5 ekor. Nah itu lumayan, paling nggak gue bisa beliin, tapi biasanya langsung gue beliin abis untuk beli makanan. Iya. Jadi paling nggak gue nggak ngeluarin duit 4-5 bulan lah, tapi nanti bulan depan ngeluarin duit lagi. Tapi berarti pasarnya ada di Indonesia, bro? Pasarnya ada Banget, kan? bro. Pasarnya ada tuh, cuman belum ada aja. Memang ternyata gue juga tanya temen gue, kayak ada kejadian ya, temen gue punya juga kucing yang sama kayak gue, itu juga. Itu udah hamil, pas lahir anaknya nggak ada yang survive. Hamil kedua, pas lahir anaknya nggak ada yang survive. Itu kita juga kayak bingung kayak, ih ternyata nggak segampang ini ya gitu. Tapi kalau kita ngeliat breeder-breeder di Eropa kayak Ukraina, tempat gue belajar itu, ada mentor gue namanya Lina, orang Ukraina. Dia itu setahun dari 8 pasang itu bisa menghasilkan puluhan ekor, bro. Wow. Itu gue nggak ngerti. Iya, dia puluhan ekor. Mungkin dia pernah bilang sama gue sih, gue tuh setahun pernah dia diborong banget sama orang waktu itu perekonomian Cina di 2000 RRC itu 2018-2019 lagi naik daun banget. 2017-2018 RRC lagi naik daun banget kan. Pertumbuhan orang kaya barunya banyak waktu itu. Itu benar, bro. Dia ngatain sendiri ke gue tiap ada lahiran kucing langsung orang Cina langsung beli. Langsung dia bisa pernah ngekspor sekali berangkat 5 ekor. Sekali berangkat 10 ekor. Harganya dia nembak 15.000 US dollar. Wow. Kita kalau transaksi, 15.000 euro. Kita pakai euro kalau transaksi karena di Ukraine kan. 15.000 euro, 20.000 itu dibeli sama orang RRC. Jadi dia bilang, gue waktu itu sih memang gila banget. Jadi kalau Bro Erik nanya ke gue, ini bisa jadi profitable bisnis? Nggak bisa. Tapi lo harus modal di awalnya rada gede, karena lo harus beli beberapa pasang. Iya. Gue sama istri, gue salah. Gue sama istri, dulu kita terlalu nafsu beli jenisnya yang berbeda-beda. Padahal harusnya gue fokus aja sama satu jenis dulu, tapi banyak. Dulu gue tuh kayak, gue pengen punya ini beli. Gue pengen punya jenis ini beli. Wah, ada jenis ini jarang banget yang mumpung ada, beli. Nah, tapi akhirnya opportunity untuk breedingnya jadi kecil. Harusnya kan lo beli 4 betina 1 jantan. Betul. Karena gue beli jenisnya banyak, gue cuma bisa beli sepasang. Tapi akhirnya opportunity untuk lahirannya kecil, bro. Gitu. Nah, lo ini jenisnya apa aja yang lo punya sekarang saat ini? Selain apa sih Savannah itu? Oke, nah karena lo ngomongin jenis, lebih enak kita tadi munculin sebentar ya, yang boleh. background gue. Oh, ini dia nih, ya. Kucing-kucing lo ya. Wih, mantul udah. Yang di ini, itu, yang karakal gue bilang. Sebelah kanan yang paling pojok, warna coklat. Itu jenisnya karakal, bro. Yang sebelahnya, itu jenis lynx, Eurasian lynx. Di dunia itu ada 4 lynx, bro Erik. Ada Eurasian lynx, ada Canadian lynx, Kanada. Ada Iberian lynx dari Spanyol, ada Bobcat. Lo pasti sering dengar Bobcat. Bobcat pernah dengar. Iya, Bobcat. Nah, itu lynx juga sebenarnya. Nah, yang gue punya ini yang sebelah kanan ini, yang Eurasian lynx. Yang Eurasian, nanti tunjukin aslinya, karena ada di depan gue kandang. Terus, nah, ini Savannah nih, bro. Ini keren ya.
Nah, ini savana nih. savana. Bandotnya itu yang ujung tuh, yang toto-toto juga Iya, bandotnya. iya. Nah, itu kayak cita, Jadi, itu kayak cita. jadi ujung dikawinin sama kucing domestik, jadinya yang ini bro. Oh, gitu. Ngerti ya? Iya, Jadi iya, kucing iya. liar dikawinin sama kucing domestik, jadinya jadi kucing hibrida gitu. Iya, 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 iya. Itu bisa dijual, Belahnya tapi itu kan yang namanya hibrida itu. Kenapa bro? Bisa dijual kan yang hibrida itu, hasil silang kawin Bisa, itu? bisa banget, bisa banget. Nah, terus yang berikutnya warna abu-abu, lu lihat ya sebelahnya savana, Iya. abu-abu. Itu namanya Chausi F1. Chausi itu gabungan Chausi. dari hibrida dari Jungle Cat, European Jungle Cat. Itu bentuknya kayak serigala, warnanya abu-abu, gede banget. Kawinin sama kucing domestik. Jadinya Chausi. Nah, itu yang gue bilang, kucing hibrida terekonomis karena harganya cuma $1.000-$2.000. Tapi di Indonesia orang kurang suka karena pakai kucing jalanan kita bro, kayak kucing Iya, domestik. iya. Cuma Gak ada kalau lihat bedanya. dari dekat, itu beda banget kalau lihat dari dekat. Tapi kalau lihat dari foto, kelihatannya kayak kucing domestik doang. Iya, Padahal betul. bulunya tebel, dia gede sebenarnya. Berikutnya namanya Ocelot. Ini di rumah teman gue adanya. Ini dari South America. Ini super langka bro. Si Ocelot ini cuman temen gue ini doang yang punya di Indonesia. Dia udah punya Serius? sepasang Wow. dari South America. Iya. Itu sering dipanggil mini leopard. Nanti teman-teman di sini boleh Google Ocelot. Itu keren banget. Tuh bayangin aja leopard tapi versi kecil. Iya. Cakep banget. Ya udah yang tadi ujung serval. Itu yang gue bilang gue baru berhasil selama 5 tahun baru punya anakan satu. Anakannya lagi di bawah, sekarang udah umur 1 tahun lagi gue coba kawinin lagi. Karena ini gue mau terus regenerasi terus gitu. Ini semuanya laki-laki apa cewek nih kucing-kucing lo? Rata-rata gue punya sepasang. Ini gue foto satu-satu aja. Ini sepasang rata-rata. Karena gue punya sepasang-sepasangnya itu ada yang betinanya, ada yang betinanya, ada yang jantannya. Yang Ocelot betinanya, yang serval ujung jantan. Tapi gue punya pasangannya gue punya juga. Oh, gitu. seru. Itu untuk makannya itu berapa itu per bulan, bro? Masing-masing. Okay. Total deh, karena lo punya banyak banget nih. Edan juga nih. Pasti. Pokoknya ekor per hari sekilo apapun, daging ayam, daging sapi. Ya, daging ayam lo bisa cek harganya di pasar, mungkin sekarang 35.000 per kilo. Oke. Jadi kalau lo punya 7 ekor, kali aja 7 per hari. Kali 26. Sorry, kali 26. Karena seminggu sekali mereka ada puasanya. Jadi puasa? Serius lo? Puasa, bro. Iya. Puasanya gimana ya kalau kucing? Jadi, salah satu tips and trick melihara wildcats dan hibrida itu kita harus puasain dia seminggu sekali. Tujuannya untuk menyehatkan sistem pencernaannya. Itu itu salah satunya. Karena banyak kejadian sudden death mati pas dibuka gitu ya dicari tahu penyebabnya gitu. Yaitu sistem pencernaannya buruk karena itu tidak pernah dipuasakan. Karena kan mereka masih makan bulunya, prey-nya, terus banyak nyangkut gitu. Nah ini gue mau nanya nih, sorry. Kalau kucing kayak gini, dokternya ada nggak sih, bro? Iya kan? Kan ini kan langka nih. Ini jujur ya, bro. Kita pernah dapat apresiasi sih, bahasanya mungkin apresiasi. Dari salah satu praktek dokter hewan yang lumayan terkenal di Indonesia, bisa dibilang di Jakarta. Karena gara-gara kita bawa ini, mereka jadi punya objek penelitian baru. Oh ya? Ya, akhirnya, jadi pas sakit, contoh karakal gue yang tadi warna coklat, dia pernah sakit. Pas sakit, gue dikabarin sama satu klinik dokter hewan yang isinya puluhan dokter senior. Dia tuh akhirnya, Mas Adan minta izin. Boleh nggak ya aku sambil penelitian? Akhirnya mereka melakukan penelitian, bro. Karena mereka belum pernah megang jenis kucingnya sebelumnya. Jadi mereka bikin penelitian, akhirnya sampai si kucing gue sembuh, ya udah akhirnya dijadikan makalah buat mereka. Dan gue happy banget. Karena menurut gue, kita jadi bisa sharing knowledge ya, gitu. Terus jadi gue juga jadi kayak ngerasa, next gue udah enak nih, udah ada dokter. Dulu mah gue ke dokter hewan biasa, bro. Orang dokter hewan tuh dulu sekaget-kagetnya pertama kali gue bawa mereka. Dan lucunya, klinik dokter hewan ini cabangnya ada di mana-mana. Salah satu yang gede lah di Jakarta kan, dia cabangnya di mana-mana. Pernah satu dokter seniornya yang udah tahu gara-gara gue bawa ini, pernah ada salah satu yang ini dibawa sama orang lain yang impor sama ke gue, itu ngamuk main di kliniknya. Ngamuk di kliniknya, dari lantai 1 lari ke lantai 2, itu ngacak-ngacak satu klinik, bro. Itu semua pengunjung itu heboh, iya bro. Dan gede kan, orang pada takut segala macam. Terus gue ditegur, ini nih semua gara-gara Mas Fardan nih.
Ya mungkin itu dia, makanya gue bilang, maksudnya orang boleh ngimpor, tapi knowledge-nya harus tahu dulu bro, karena ini juga nggak sembarangan. Kan Betul, banyak orang betul. yang, gue punya duit, gue ngeliat kucing ini keren, impor. Tapi Iya. sebenarnya dia nggak berani melihara, dia nggak berani megang, dia nggak berani tanggung jawab. Ya itu kejadian lepas, apa segala macam. Gue berapa kali bikin pertemuan antara Iya. owner-owner. Hmm. Lalu gue bikin bro, gue Hmm. panggil tuh semuanya, ayo ngumpul. Gue Hmm. panggil mentor gue yang dari Ukraine, kebetulan lagi mau ke Indonesia, gue panggil, gue pastiin waktunya, gue suruh dia ngajarin semua orang yang udah punya. Tanya nih ke bos kita, katanya ke senior kita gitu. Akhirnya pada tanya jawab, which is good. Jadi orang lebih bisa tahu lah how to handle this kind of cats gitu. Nah, tapi di Indonesia sendiri untuk yang melihara ini sebenarnya udah banyak belum sih bro? Setahu lo? Setahu gue ya, kalau dari orang mungkin ada bangsa 15-20 orang yang udah melihara, 15 sedikit ya. keluarga lah ya. Dan kucingnya kurang lebih 50-70 ekor lah sekarang dalam 5 tahun ini. Untuk kebun binatang ada nggak sih nih kucing kayak gini di kebun binatang gitu? Nah, Taman Safari akhirnya punya bro. Serius loh? Kayaknya makanya, sorry tuh gue kayaknya pernah lihat kan kucing-kucing kayak gini. Nah ketika gue lihat lu pelihara, wah keren juga nih. Nah maksud gue, tapi ini bukan satwa yang dilindungi ya termasuk ya? Enggak ya? Apa gimana? Nggak dilindungi. Jadi memang dia hanya eksotis, disebutnya satwa eksotis. Dan ya contoh gini bro, di zoo juga banyak kura-kura aldabra, tapi banyak juga kan hobis-hobis yang punya kura-kura aldabra. Di zoo juga ada burung-burung Makau. Mungkin lo sering lihat ya burung-burung Makau ya. Iya, iya. Hobis juga boleh punya. Jadi memang ada beberapa yang boleh dimiliki juga sama pribadi. Nah, akhirnya gue lihat beberapa zoo punya juga akhirnya. Alhamdulillah kita menularkan sesuatu yang positif ke orang gitu, dan ke konservasi. Iya. Oh, Taman Safari udah ada sekarang ya? Udah beranak juga gue dengar. Oh gitu, cepet juga berarti beranaknya ya? Dia kayaknya bawaannya udah indukan, jadi langsung dia breeding. Terus kemarin kita dengar lihat Instagramnya, baru berapa bulan lalu kok baru ada anakannya. Buat teman-teman yang nonton ini dan ada niat misalkan mau mengembangkan kucing hibrida atau wildcats, ya udah ada contoh yang gue bilang tadi, leader gue di sana itu udah sangat sukses sekali dan banyak juga yang udah ngerasain gitu. Jadi mungkin guanya yang kurang tekun, mungkin guanya yang terlalu banyak mau, itu bisa juga jadi faktor kemarin gitu. Tapi kalau teman-teman pengen nanya nih soal pelihara kayak gini, bisa nggak sih bro nanya ke lo gitu? Iya, bisa. Biasanya gue tuh kalau DM Instagram aja kali ya? Iya, DM. Dan gue di Instagramnya Hybridco, di Instagram khusus kucing-kucing gue @hybridco itu bisa lihat di highlight-nya ada Q&A. Jadi orang sebelum nanya, lihat dulu Q&A-nya, kalau nggak ada di situ baru nanya gue. Biasanya gue gitu. Wah, kalau teman-teman yang mau beli nih, tertarik beli bro, bisa bro nanya ke lo, belinya gimana nih mas caranya gitu-gitu? Boleh. Dan di FAQ yang gue taruh di highlight juga udah ada. Jadi orang suka paling basic nanyanya harga. Paling basic. Gue belinya gimana? Gitu. Itu udah ada di FAQ yang gue taruh di highlight. Jadi bisa. Tapi kalau kurang, DM aja. Kalau memang gue pas lagi buka, gue pasti bales. Nah, ngomong-ngomong ada aksesoris yang jual nggak nih untuk kucing lo ini? Nah, itu dia. Kayak kalung gitu. Kalau kalung khusus cuman kayak kalung-kalungan, terus kayak peralatan liter gitu-gitu, bisa pakai jenis kucing yang lain atau bisa pakai punyanya anjing biasanya bro. Gue beli speknya anjing buat mereka. Tapi kalau khusus jenis kucing ini, khusus yang partikular kucing ini belum ada kalau di Indonesia. Tapi lo bisa beli lewat eBay apa segala macam, di impor tuh ada. Jadi hanya khusus jenis wildcats, mainannya tuh harus khusus karena gampang rusak kalau pakai mainan kucing biasa. Jadi itu ada. Saran gue impor aja karena itu lebih aman. Karena pernah ada kejadian teman gue pakai kincing-kincingan bulu-bulu yang biasa. Iya. Nyangkut bro, sampai dibuka, sampai dioperasi untuk wow, kasihan banget. Iya. Ya milih mainan juga itu salah satu tips and trick ya, jangan aneh-aneh beli mainan. Mendingan lu pakai kayak kucing itu gampang. Lu pakai yang sinar karet mereka ngejar. Lu beli botol aqua yang gede isi batu, lu tutup, lu ikat, kan bunyi tuh. Udah tarik pakai tali. Itu mereka udah happy, bro. Kanan gue umpetin dalam karton bekas TV, lu baru beli radio, lu gulung-gulung. Mereka tuh dirobek-robekin kartonnya. Nggak mungkin kemakan kalau karton. Mereka tuh suka ngancurin. Ngancurin, habis, udah. Di dalam ada ayamnya, mereka makan. Gitu, gampang. Buat mereka happy itu gampang. Berarti sebenarnya sifat kucing hibrida ini sama juga kayak kucing biasa ya bro sebenarnya? All of felines is the same. Mau kucing besar, kucing itu bagi 3, kucing kecil, kucing medium, kucing besar. Feline itu di mana-mana sama bro. Oh, oke.
Ini bisa kelihatan nggak bro kandangnya bro dari sini bro? Bisa. Diputer. Nah, biar bisa kelihatan nih. Ding, 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 ding. Wih, ini kayak di gurun nih. Oh, pada tidur ya? Tapi gue bisa mancing mereka nih. Gimana cara mancingnya, bro? Lagi bobo gitu. Awas lo dimakan ntar lo. Lucu juga ya. Nah, ini kalau gue udah mau pelan-pelan mau masuk, nah dia udah alert sendiri tuh. Ini si Nusa nih. Nusa! Sini. Oh, itu segede kelihatan. Setinggi siapa tuh, bro? Setinggi lo, nggak mungkin kan? Tapi... Kalau berdiri, nah ini cakar-cakarannya nih, bro. Nah itu lo lihat kan bekas cakarannya kan. Nah itu kurang lebih setinggi hampir sebadan gue nih kalau mereka lagi berdiri sih, bro. 160 kali ya kalau mereka berdiri. Iya. Berarti itu nggak pakai AC ya? Ruangan itu nggak pakai AC ya? Itu outdoor tuh kalau lihat itu nembus ke keluar tuh. Iya. Nah, ini semi outdoor. Nah, kalau ngumpet, gue bikinin kayak goa-goaan tuh kalau lo kelihatan ada goa-goaan. Iya. Di situ sama di sini nih ada goa-goaan. Oh, tidur di situ ya. Ini lo bekas makanannya nih tuh. Gitu. Ini desainnya lo arsiteknya siapa yang ngerancang nih? Desain interiornya nih. Nyari di internet aja, bro. Kita bikin sendiri. Oh gitu? Iya. Keren. Sendiri semua, nyari referensi internet aja. Ntar kapan-kapan gue mampir mau lihat nih. Mampir, ditunggu. Oke, siap. Bro Fardan. Siap. Keren banget kandang lo tadi, kucing lo. Tapi gue sebenarnya jujur, gue kalau sama kucing, gue takut sih sebenarnya. Cuman ntar gue coba. Gue takut cakar, bro. Lu pernah dicakar nggak, bro? Serius, jujur. Pernah dicakar nggak? Sering. Berdarah dong. Maksudnya berdarahnya dalam kan? Itu kucingnya gede. Maksud gue kalau kucing biasa aja kan darahnya lumayan kan? Iya. Jadi bentar gue kunci dulu. Jadi kalau melihara wildcats lu udah harus terima resiko tangan lo nggak mulus lah gitu. tapi ya berdarah, tapi bukan yang sampai lo harus dijahit, enggak. Cuman ya luka-luka cakar-cakaran gitulah. Nah, kalau gigit-gigit gimana tuh, bro? Kan kucing biasa juga suka gigit, sakit tuh, bro. Ini kan lebih gede lagi. Gue pengalaman dari 2015, kiper gue perempuan selalu ya. Yang jaga tuh gue ada kiper khusus yang khusus kucing juga karena gue nggak bisa all day. Itu kita pernah lah digigit separah-parahnya. Kayaknya 2 kali lah, bro. 2-3 kali. Mereka nggak sering, bro, kalau gigit, bro. Karena kita juga tahu moodnya mereka. Kapan kita harus ngedekat, kapan enggak tuh. Kebaca, bro, kalau kucing mah. Oh, oke. Jadi begitu kita tahu moodnya lagi nggak bagus, yang nggak usah dideketin. Siap. Oke deh. Bro Fardan, thank you banget udah mau ngisi channel YouTube Erik Gumaryadi, program Panas Dingin. Terima kasih, semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman, khususnya yang lagi mau nyari kucing hibrida nih, bro. Iya kan? Info ini penting banget buat teman-teman. Oke. Gue doain juga Bro Erik Gumaryadi tetap sukses selalu. Amin. Mantap, menjadi informatif, kanal informatif buat orang-orang, dan semangat terus, bro. Siap. Thank you banget, bro ya. Oke, baik teman-teman, demikian diskusi saya dengan Fardan Han, public figure yang hobi memelihara kucing hibrida. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Erik Gumaryadi. Sampai ketemu di konten berikutnya.